Baik, karena Bu Lia juga sudah siap di sini, Bapak Ibu, mungkin ada baiknya kita memulai dulu, ya. Nanti mungkin yang lain bisa joinnya menyusul. Begitu ya, Bu Lia? Siap, Bu Rizka. Nah, ini sudah siap sama Bu Lia. Hari ini Bu Lia ya, Bapak Ibu lagi mau praktis ya, praktek ya. Praktek pakai Rapid Miner ya. Nah, untuk materinya seperti yang sudah saya info di grup, Bapak Ibu bisa langsung download ya di Google Classroom. Kemudian untuk linknya juga sudah saya sediakan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung download di sana. Nah, mungkin Bu Lia nanti mungkin ada Bapak dan Ibu mungkin yang kesulitan dalam instalasi Rapid Miner mungkin nanti bisa dibantu ya Bu Lia. Siap, Bu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai aja ya, Bu Lia, nggih. Langsung monggo saya serahkan ke Bu Lia. Baik, terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sehat ya, semoga dimanapun berada dalam kondisi sehat. Mungkin juga ada yang lagi buka puasa, ada yang lagi di jalan gitu ya. Eh, Tetap berhati-hati. Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan materi yang minggu lalu dari saya dan juga dari Pak Lukman gitu ya. Eh, saya coba share screen dulu, Bapak Ibu sebentar. Baik, Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama kemarin kita sudah belajar PPT-nya jelas ya, Bu Rizka ya. Jelas, Bu Lia? Oh, iya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar secara garis besar ya, minggu pertama bagaimana sih data science itu terkait pekerjaan, kemudian terkait, jadi awal-awal itu saya berikan kira-kira nanti buat apa gitu ya, studi kasusnya seperti apa yang ada di lapangan, sehingga mungkin Bapak Ibu tertarik dulu belajar itu. Nah, hari ini kita akan lebih dalam gitu ya, ketika kita mencari sebuah pola data seperti itu, kita akan belajar algoritma gitu ya, algoritma yang ada di data mining gitu ya, untuk mengolah sebuah data kira-kira apa saja seperti itu. Nah, ini saya fokus di data mining, penggalian data gitu ya Bapak Ibu. Jadi eh, bisa estimasi, bisa forecasting, bisa klasifikasi, bisa clustering, dan juga bisa asosiasi. Nah, untuk minggu depan gitu ya di Pak Lukman nanti akan khusus membahas tentang forecasting ya, pakai linear regresi seperti itu. Baik, kenapa ini saya perlu untuk bahas Bapak Ibu, karena biasanya eh, kalau di kelas reguler biasanya itu teman-teman mahasiswa itu, Bu, saya punya data jumlahnya cukup besar, kemudian saya pengen klasifikasi misalnya seperti itu, tapi ketika saya cek datasetnya gitu, datasetnya seperti apa, ternyata nggak cocok. Nah, untuk alasan yang seperti itu, ternyata datasetnya mungkin lebih cocok untuk clustering misalnya seperti itu. Jadi basic ini kenapa penting, supaya Bapak Ibu ketika nanti punya sebuah data, mau diapakan, mau di forecasting kah, mau diklasifikasi kah, mau di clustering atau yang lainnya seperti itu. Nah, supaya tahu bisa jadi satu hal bisa dipakai untuk dua gitu ya, dua peran dari penggalian data. Nah, peran data mining itu ada 5, Bapak Ibu. Menurut Larose gitu ya, ada buat estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya perkenalkan dulu apa ya, bisa dibilang sebagai eh, hal bahan utama gitu ya, bahan utama seperti yang dijelaskan Pak Lukman minggu lalu, yang terkhusus membahas lebih detail tentang data dan pre-processing gitu ya. Nah, ketika kita
mencari pola sebuah data gitu ya, mau menganalisa sebuah data di data mining kita harus tahu dulu yang namanya dataset gitu ya. Ini karena bahan utama kita. Nah, dataset itu modelnya contohnya gitu ya seperti ini. Jadi ini ada sebuah kalau di dataset ini bisa disebut dengan atribut, fitur atau dimensi. Sederhananya adalah contoh misalnya gini. Bapak Ibu kira-kira apa sih yang mempengaruhi pegawai itu bisa menjadi pegawai teladan bulan ini? Oh, menurut Pak Yosa misalnya sebagai kepala HRD harus memenuhi nih kriteria disiplin, tanggung jawab, kemudian harus kreatif misalnya seperti itu. Nah, inilah sederhananya atribut itu seperti itu. Nah, atribut atau fitur atau dimensi. Mungkin nanti ke depan kita akan mencoba menyebutnya sebagai atribut gitu ya. Nah, kemudian di dataset itu ada yang namanya kelas, label, atau target yang seperti yang tadi, contoh yang tadi ya, misalnya mau mengklasifikasikan pegawai teladan nggak bulan ini. Oh, ternyata nilai kedisiplinannya berapa, tanggung jawabnya berapa, ininya berapa, kemudian oh ini teladan misalnya. Oh, ini tidak teladan misalnya. Ini apa misalnya? Kalau misalnya klasifikasinya menjadi 2 atau 3 kelas gitu Bapak Ibu. Nah, ini kemudian jenis-jenis dari tipe data, mungkin saya tidak akan membahas secara detail karena kemarin saya juga melihat share dari Pak Lukman bahwa sudah dijelaskan juga kalau tipe data kayak gini namanya numerik misalnya, kayak gini namanya nominal misalnya, itu sudah dijelaskan. Seperti itu. Kemudian ini angka 1, 2 ini adalah record of observasi gitu. Ini adalah contoh dataset dari sebuah bunga gitu ya, sebuah bunga di mana bunga itu punya panjang sepalnya sekian, lebarnya sekian, kemudian ininya sepal sama petalnya sekian-sekian gitu rinciannya. Kemudian dia bisa diklasifikasikan. Jadi ada sebuah bunga diobservasi berapa ukuran sepal length-nya, sepal width-nya, petal dan lain-lain. Kemudian si ahli biologi ini mungkin ini jenis bunga iris sentosa. Setosa, oh ini Aris Virginia, ini apa? Nah, data itu dikumpulkan setiap hari, kemudian selama berbulan-bulan mungkin gitu ya, sampai numpuk menjadi data yang cukup besar. Nah, suatu ketika, katakanlah misalnya Pak Afingga ini punya sebuah bunga gitu ya, ketika diobservasi, diukur, oh sepal length-nya ternyata sekian, sepal width-nya sekian gitu ya. Misalnya Pak Afingga ini bukan ahli biologi gitu ya, itu tapi ahli TI gitu ya, ahli informatika, maka Pak Afingga cukup mentraining istilahnya membuat model dari data-data yang sebelumnya gitu ya, sehingga mungkin nanti pakai katakanlah algoritma klasifikasi, nanti Pak Afingga udah tahu oh ini tipe bunga iris versi color nih misalnya seperti itu, tanpa membutuhkan ahli gitu. Jadi karena data-data yang sudah diobservasi itu membentuk sebuah pola, sehingga ketika ada data baru seperti itu bisa diprediksi, diklasifikasikan ini termasuk apa. Nah, ini contoh dari dataset. Seperti itu. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi kalau ditanya atributnya ada 4. Di sini ada outputnya. Oke. Oke. Kita bahas satu persatu dulu supaya paham. Oh, saya mau estimasi, berarti data saya harus model seperti apa. Nah, ini adalah studi kasus tentang estimasi, di mana di sini ada 3 atribut, gitu ya, 1, 2, 3, dan ini adalah outputnya.
Bu, yang customer nomor ini itu apa? Ini ID. Dia tidak akan dicari polanya karena ini ID yang menunjukkan oh ini data orang pertama, kedua, ketiga dan sekian. Katakanlah mungkin Pak Avingga ini punya sebuah restoran pizza gitu ya, Pizza Hut katakanlah gitu. Nah, setiap hari pegawai Pak Avingga ini nyatat, oh customer 1 jumlah pesanannya adalah 3, katakanlah seperti itu. Ini Pizza Hut delivery katakanlah seperti itu ya. Pesan telepon, selamat malam Pak Avingga, saya mau pesan pizza nih 3 gitu. Rumah saya di katakanlah di Malang blok sekian-sekian gitu ya. Apa namanya, toko pizzanya ada di Malang. Kemudian katakanlah tersambung dengan Google ini ya, Google Maps. Kemudian oh jumlah pesannya sekian. Kalau ke sana itu katakanlah ada traffic lainnya ada 3, jaraknya 3 kilometer gitu ya. Waktu tempuhnya ternyata ketika telepon kurirnya, berapa lama kamu nyampe sana? Oh 16 menit. Nah, dicatat. Kemudian dicatatkan lagi sampai mungkin berbulan-bulan dicatat seperti itu ya. Nah, kemudian katakanlah Pak Yosa ini pesan, Pak Avingga saya mau pesen nih, pesan pizza. Rumah saya di Permata Jingga Malang gitu. Jumlah pesanan saya 5 gitu. Kemudian Pak Avingga bilang, oh iya Pak Yosa nanti tunggu ya sekitar 60 menit gitu. Nah, kenapa kok Pak Avingga bisa menghitung? Karena beliau punya banyak data, kemudian beliau sudah belajar tentang estimasi. Jadi eh, yang ini, yang fiturnya atau atributnya ini dimasukkan ke katakanlah pakai rapid miner gitu ya. Kemudian udah keluar waktu tempuhnya berapa gitu ya. Eh sedikit sharing ketika saya waktu itu di Jakarta gitu ya, Bapak Ibu. Ketika saya membeli sebuah pizza di salah satu pizza yang ada di Jakarta, saya nggak tahu sistemnya pakai apa. Cuman mungkin pada tahun segitu gitu ya, kalau nggak salah 2005, maaf 2016 kalau nggak salah. Nah mungkin ketika saya pesan di kasir gitu ya, kebetulan dapurnya itu agak pojok dan ya kelihatan lah ya seperti itu. Ketika pesan kita langsung di kasir. Kemudian setelah pembayaran, di layar itu akan terdapat nama kita, seperti itu. Kemudian berapa menit kita harus menunggu. Nah, menurut saya itu dalam sebuah bisnis cukup berkesan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita menunggu sesuatu yang tidak pasti gitu ya, walaupun mungkin 15 menit, tapi kok lama gitu. 30 menit kok lama gitu ya. Tapi waktu itu saya harus nunggu. Katakanlah 45 menit sampai 50 menit. Nggak tahu kenapa ya oh iya, berarti saya sudah estimasi waktu gitu. Oh, ternyata saya butuh waktu sekian dengan antrian sekian, ya sudah gitu. Nah, daripada beda ketika sesudah nunggu 30 menit lebih, kemudian saya nggak tahu status pesanan saya seperti apa gitu, kurang berapa menit, dan bisa-bisa saya tinggal pulang gitu ya, udah lapar suruh nunggu gitu ya. Nah, menurut saya dalam sebuah bisnis ketika menerapkan itu cukup cukup terkesan ya, saya sebagai customer bahwa oh, bagus ya gitu. Walaupun nunggu lama ya biasa aja, tapi saya tahu estimasinya nggak meleset. Misalnya kalau meleset pun mungkin 5 menit atau sekian menit gitu ya. Tapi benar-benar perusahaan itu toko pizza itu menerapkan gitu ya estimasi seperti itu. Tapi nggak tahu dia pakai mungkin algoritma atau seperti apa. Tapi hal-hal yang kecil seperti itu dalam sebuah bisnis cukup berkesan sebagai customer. Kemudian, nah yang paling penting dalam estimasi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya data, ketika atributnya ini numerik atau angka, waktu tempuhnya juga, labelnya atau output yang dicari adalah numerik, Bapak Ibu bisa lakukan estimasi. Seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu estimasi ini bisa pakai gaya statistik biasa ya. Jadi gaya statistik biasa adalah hitungan gitu ya secara statistik. Linear regresi itu termasuk di statistik ya, statistik sederhana. Bisa juga pakai gaya neural network, jaringan syaraf tiruan gitu ya. Cuman
kita akan membahas yang sederhana gitu ya. Untuk estimasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Lukman dengan studi kasus dengan Excel minggu depan seperti itu. Jadi nanti kami berdua memberikan opsi kepada Bapak Ibu, jadi nggak hanya rapid minor. Kenapa Excel juga diajarkan? Karena sebenarnya dengan Excel pun ada menu-menu analisa data di sana. Nah, itu yang pengen kami capai seperti itu. Nah, mungkin memang sih untuk jauh lebih kompleks, mungkin kalau rapid minor dan Excel lebih banyak yang bisa dieksplor di Excel. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang sudah bisa dilakukan dengan Excel daripada pakai rapid minor, mungkin harus download, harus apa gitu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, oh ini masih contoh ya. Kenapa Bu kok perlu katakanlah penggalian data yang kita butuh data, kemudian butuh model seperti itu. Nah, contoh misalnya, katakanlah saya bekerja gitu ya, saya bekerja disuruh bos saya, misalnya bos saya nyuruh, lihat tolong kamu, saya kerja di komputer gitu ya, tolong saya mau bikin katakanlah konfigurasi komputer dengan performanya adalah katakanlah 256 misalnya seperti itu. Nah, ketika itu saya sudah melakukan percobaan dari 1 sampai 209 percobaan gitu ya. Nah, saya cuma dikasih waktu 1 bulan sama bos saya. Nah, nggak mungkin saya secara logis ekspor atau import file dari Excel. Oh iya, nanti kita praktek ya Pak Yosa. Nah, jadi ketika saya disuruh performa segitu gitu ya, apakah saya harus nyoba sekian? Nah, itu wasting time Bapak Ibu. Jadi cukup saya memakai data saya gitu ya, data saya 209 percobaan gitu ya. Nah, saya mencari performanya. Nah, kalau katakanlah ini pakai linear regresi, nanti kan ketemu rumus ya. Nah, nanti kan bisa di sini katakanlah mau performanya 250 katakanlah. Kalau misalnya udah ketemu pola di data ini kan kita bisa menemukan dengan cukup cepat daripada harus menguji satu persatu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita punya data dulu yang kita timbun untuk mencari pola. Oke. Kemudian forecasting. Tugas yang kedua adalah forecasting Bapak Ibu. Jadi forecasting ini sebenarnya hampir sama dengan estimasi gitu ya. Tipe datanya adalah numerik gitu ya. Nah, ini numerik gitu ya. Ini adalah outputnya Bapak Ibu. Ini kebetulan ditaruh sini. Ini kalau nggak salah saham ya, kalau nggak salah. Saya data saham, nggak salah. Ini adalah yang membedakan apa Bu dengan yang estimasi. Ini Bapak Ibu. Kalau ada date-nya dan itu istilahnya dalam waktu yang dicatat mungkin yang beruntutan, ini namanya time series. Jadi sebenarnya Bu, kalau saya misalnya punya data atributnya ini angka atau numerik, kemudian outputnya adalah numerik, tapi ada time seriesnya, saya harus pakai forecasting apa estimasi. Nah, Bapak Ibu harus pakai forecasting karena ada time seriesnya di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada time seriesnya, seperti yang Pizza tadi, pakai yang estimasi. Seperti itu, estimasi bisa pakai linear juga. Tapi kalau mau gaya heuristik, pakai neural network atau jaringan syarat tiruan. Baik, kemudian, nah iya benar, prediksi harga saham. Nah ini kalau Bapak Ibu mungkin di sini ekonom gitu ya, sering excited dengan kayak saham dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya naik turunnya kurva ini juga
merupakan sebuah forecasting seperti itu, dan dari ilmu matematik dan ilmu data science. Nah, ini mungkin nanti yang peramalan akan dibahas oleh Pak Lukman. Kemudian ini implementasinya ya. Kemudian berikutnya adalah apa? Klasifikasi. Nah, klasifikasi itu atributnya boleh angka, boleh nominal, kedua-duanya boleh, tapi di bagian sini adalah kelas outputnya harus nominal. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin sudah dijelaskan sama Pak Lukman, nominal itu apa, ordinal itu apa. Jadi nominal itu kan tidak ada tidak ada sebuah arti perankingan gitu ya, tapi hanya sebuah kode, katakanlah kode kelas. Oh, ini kelas A, kelas B, kelas C, tidak ada perankingan seperti itu. Tapi adalah sebuah output. Jadi kalau Bapak Ibu punya data, katakanlah seperti yang ditanyakan Pak Yosa kemarin, kalau nggak salah, yang katakanlah dataset yang ada di bank gitu ya, ketika misalnya mau memprediksi nasabah ini mau saya kasih pinjaman apa enggak, biasanya atributnya kan salah satunya katakanlah penghasilan. Nah, itu kan numerik ya, penghasilan. Kemudian ada pertanyaan bahwa nasabah ini rumah sendiri atau ngontrak misalnya, seperti itu ya. Kemudian atau mungkin single apa merit misalnya, itu kan nominal ya, berarti kedua itu kan ada nominal, ada numerik. Nah, katakanlah kalau misalnya outputnya adalah ini nasabah ini dipinjemin atau tidak, atau mungkin outputnya bermasalah atau tidak ketika dipinjemin gitu ya. Nah, bisa pakai ya namanya klasifikasi seperti itu. Baik, satu lagi. Kemudian, nah ini juga contoh Bapak Ibu. Contoh misalnya rekomendasi kontak lensa gitu ya, menurut umur, kemudian beberapa variabel di sini, kemudian outputnya apa. Jadi boleh nominal aja gitu ya, nominal aja, tapi bisa juga nominal dan numerik seperti itu. Tapi yang pasti outputnya harus nominal. Nah, clustering adalah data yang harus numerik, Bapak Ibu. Ini kalau di clustering biasanya ini yang dipakai hanya ini dan ini. Tuh. Bisa juga, Bu, ini ada time seriesnya, bisa prediksi nggak? Bisa, gitu ya. Sorry, bentar. Bisa estimasi nggak? Nggak bisa, mohon maaf, saya lupa. Karena tidak ada outputnya, gitu ya. Kemudian, ini kalau bicara tentang tadi ya, 5 peran itu ya, bisa klasifikasi nggak? Tidak bisa, karena nggak ada outputnya ya, cuma data seperti ini. Itu Bapak Ibu. Baik. Bisa pakai algoritma K-means atau K-medoid gitu ya. Kalau untuk clustering, apakah cuma itu? Mungkin bisa dieksplor lagi, tapi dua itu cukup banyak dipakai. Kemudian yang terakhir adalah asosiasi, Bapak Ibu. Yang kemarin kayaknya sudah dijelaskan ya ketika pertemuan di awal. Jadi intinya dari asosiasi adalah mau mencari hubungan gitu ya antar atribut, kira-kira ini sama ini seberapa kuat sih asosiasinya, seperti itu. Baik, kemudian, nah kenapa ini perlu saya sampaikan bahwa ketika Bapak Ibu melakukan estimasi ini banyak sekali algoritma yang dipakai. Jadi nggak cuma linear regresi, cuman mungkin bisa dicoba sederhana untuk minggu depan linear regresi, karena linear regresi adalah algoritma tertua yang kalau mau masuk ke deep learning dan lain-lain itu harus dikuasai dulu gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau mau forecasting bisa pakai beberapa macam algoritma yang ada di sini gitu. Klasifikasi ada juga banyak. Misalnya mau klasifikasi pakai ID tree,
saya mau pakai KNN aja, misalnya seperti itu. Clustering bisa pakai K-means dan K-medoid, ini yang paling banyak dipakai. Kemudian asosiasi biasanya pakai a priori gitu ya, yang sederhana atau FP growth. Nah, itu Bapak Ibu, jadi setiap peran dari penggalian data itu dia punya algoritma sendiri. Bu, kalau ada pertanyaan misalnya, Bu, saya harus pakai algoritma yang mana? Misalnya saya mau klasifikasi nih, saya harus pakai Naive Bayes atau ID3 atau C45. Jawabannya adalah ketika kita menjadi seorang data science adalah coba beberapa algoritma yang dicurigai akan memberikan kontribusi validasi yang tinggi. Contoh misalnya, ketika pakai ID3, gitu, ketika saya mau klasifikasikan mahasiswa yang lulus tepat waktu atau tidak, gitu ya, hasil validasinya, gitu ya, hasil prediksi dan ground truth-nya, katakanlah, oh dari dataset kalau kayak gini, label aslinya itu nggak lulus, gitu ya, ketika saya memprediksikan sebuah soal baru, gitu ya. Nah, algoritma itu memprediksi itu nggak lulus. Berarti kan antara prediksi sama ground truth-nya gitu ya, label aslinya itu sama gitu ya. Nah, itu namanya evaluasi nantinya. Nah, ketika saya evaluasi ID3 ini cuman katakanlah 80%, tapi ketika saya pakai KNN ini akurasinya 90%, ya saya akan pakai KNN untuk case saya, untuk apa namanya untuk memprediksi kelulusan mahasiswa gitu. Jadi pilihan algoritma itu ya bisa dicoba. Algoritma mana yang memberikan kira-kira validasi yang tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Nggak selalu semua algoritma yang ada di TI itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Katakanlah nih, Pak Afingga mau memprediksi orang yang terkena COVID sama tidak gitu ya. Nah, Pak Afingga ini pakai ID3 gitu ya. Kemudian ketika dievaluasi ternyata algoritma itu validasinya kinerjanya gitu ya, cuma 50% kebenarannya. Nah, kalau saya sebagai customer saya nggak mau ke sana gitu. Kenapa? Wong algoritmanya aja dibuat 50% kebenarannya. Berarti kan salahnya 50% misalnya seperti itu. Nah, maka dari itu katakanlah Pak Yos juga punya algoritma pakai Naive Bayes ketika klasifikasi itu. Nah, algoritmanya itu katakanlah 90% atau 95%. Berarti toleransi errornya cuma 5%. Oke lah, boleh dipakai untuk case ini. Seperti itu. Nah, itulah TI, Bapak Ibu. Harus paham cara kerja algoritmanya, Bu, kalau mau menggunakan biar akurasinya tinggi. Oh, baik, Pak. Jadi, benar, Pak, ketika kita memakai algoritma apapun di bidang TI, kita harus evaluasi gitu ya, walaupun mungkin itu kan keilmuan, Bu. Misalnya clustering itu kan ada rumusnya dan itu keilmuan. Apakah bisa menimbulkan akurasi kinerja yang rendah juga bisa gitu. Bisa Bapak Ibu. Seperti yang mungkin dijelaskan oleh Pak Lukman kemarin. Kenapa kita harus bersih-bersih data? Nah, itu kan ada garbage in, garbage out. Ketika data itu yang masuk adalah sampah, keluarnya out-nya ini juga sampah. Akhirnya kita nggak bisa memfilter benar-benar apa polanya benar-benar gini ya. Nah, itu kenapa kok harus istilah di TI ada istilah garbage in, garbage out, itu harus dibersihkan dulu datanya, baru mencari pola seperti itu. Kemudian harus dievaluasi. Apakah harus paham cara kerja algoritmanya, Bu, kalau mau menggunakan sebenarnya seperti yang saya sampaikan di minggu pertama mungkin ya, Pak. Sekarang ini cukup banyak software-software yang mendukung drag and drop, Pak. Kalau istilahnya drag and drop itu tidak membutuhkan skill programming gitu ya. Jadi katakanlah saya orang manajemen gitu, saya bisa juga pakai ini gitu. Apakah minimal harus tahu garis besarnya seperti itu. Contoh misalnya, kalau clustering itu datanya nggak ada output ya, cuman bentuk data gitu aja, dan dia katakanlah numerik. Nah,
harus tahu basic-basicnya itu supaya nanti ketika ngolah data nggak salah. Oh, ketika misalnya saya mau klasifikasi harus ada outputnya dan outputnya ini harus nominal. Nah, hal-hal yang sederhana itu yang harus dikuasai. Kemudian kalau misalnya kalau misalnya saya mau klasifikasi pakai decision tree gitu ya, ada parameter yang namanya information gain dan lain-lain. Mungkin baca sekilas, kalau information gain berarti algoritmanya katakanlah ID3. Kalau misalnya gain rasio berarti dia termasuk algoritma C45 misalnya, seperti cukup itu. Kalau perhitungannya mungkin saya akan tetap sampaikan Bapak Ibu untuk gambaran sederhana, cuman menurut saya zaman sekarang adalah benar-benar sangat membantu orang di berbagai bidang untuk dalam tanda kutip jadi data scientist gitu ya. Jadi enggak perlu khawatir. Kemudian tapi mungkin basic-basicnya aja sih Pak, untuk detail banget algoritmanya tidak. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah pakai Tableau. Saya tulis dulu ya, mungkin tulisannya gini. Mungkin di kantor Bapak Ibu Tableau, saya bacanya Tableau. Apakah ada yang pernah pakai? Nah, kalau mungkin mau detail suatu ketika misalnya Tableau ini saya baru otak-atik sih, baru udah lama di Rapid, kemudian ada software menarik yang namanya Tableau. Tableau ini jauh lebih manusiawi ke bidang apapun gitu ya. Ketika saya punya data tabel, nah itu data tabel itu bisa saya buat peta, map gitu ya, bisa saya buat berbagai hal yang cukup menarik dengan cukup klik, drag and drop seperti itu. Banyak hal gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau mau detail nanti boleh lihat di YouTube Tableau. Tulisannya cuman bacanya Tableau. Nah, itu juga powerful sekali kalau dipakai di kantor gitu ya. Ketika ada sebuah data, ketika Bapak Ibu disuruh presentasi gitu ya, aduh, saya rasa kalau presentasi datanya cuma Excel gitu, padahal tinggal tidur semua gitu ya. Tapi dengan Tableau disulap menjadi hal yang sangat wonderful, bahkan mungkin non-TI pun bisa gitu, seperti itu. Nah, ini sekilas. Baik, saya lanjutkan. Itu nggih Pak Afrizal. Jadi mungkin basicnya yang harus dikuasai, mungkin pembersihan data gitu ya. Itu pun mungkin pembersihan data bisa pakai tools-tools yang sudah banyak sekali saat ini seperti itu. Nah, setelah materi di atas, Anda tahu bahwa gitu ya, cara menentukan data Anda bisa diapakan, mau di forecasting, mau di estimasi, klasifikasi, apakah sering. Yang pertama adalah apakah dataset Anda punya label atau output. Kalau nggak punya label atau output, berarti itu bisa jadi clustering asosiasi. Kalau misalnya punya output, dilihat dulu output atau labelnya itu numerik atau bukan. Oh, numerik berarti logikanya data saya bisa diestimasi, bisa di forecasting. Kemudian lihat lagi, datanya ternyata ada time series, berarti di forecasting nih. Nah, misalnya datanya ada outputnya tapi bentuknya nominal, berarti data ini bisa saya klasifikasikan. Itu maksud saya untuk menajamkan di bagaimana sih dataset saya buat gitu ya. Kemudian apa jenis outputnya, numerik atau nominal, apakah time series atau bukan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini recap. Nah, kemudian sebelum praktek, ada satu hal yang mungkin cukup penting sekali saya harus sampaikan gitu ya di data mining ini adalah CRISP-DM, metode CRISP-DM. Nah, ini mungkin nyambung juga yang dijelaskan oleh Pak Lukman kemarin, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika kita mau mencari sebuah pola data, gitu ya, jangan langsung ke sini, jangan langsung main algoritmanya, gitu ya. Jangan mau main, saya mau klasifikasikan nih, gitu. Ada banyak step yang harus dilalui, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin terjadi di teman-teman ketika di kelas di reguler itu, Bu, saya punya data ini, gitu. Saya mau klasifikasi, padahal ketika dilihat, ini nggak cocok buat klasifikasi, misalnya seperti itu. Nah,
Bapak Ibu harus tahu namanya business understanding dulu. Kemudian data understanding, ya. Kemudian data preparation. Nah, ini mungkin udah banyak dijelaskan oleh Pak Lukman kemarin ya, pembersihan data dan lain-lain. Nah, baru modelnya itu ada di sini sebenarnya. Ini ada algoritma klasifikasi, ada ID tree, ada C45, ada katakanlah Kamin clustering dan lain-lain gitu Bapak Ibu. Kemudian baru dievaluasi. Disinilah tempat bahwa kalau saya mau pakai algoritma klasifikasi yang KNN, katakanlah gitu. Nah, KNN ternyata nilai kinerjanya cuma 50%. Nah, kalau ada case baru, validasinya atau kinerjanya cuma 50%, ya banyak kan tebakannya salah gitu. Ternyata kalau saya pakai ID tree, akurasinya kinerjanya 98%, ya saya mending pakai yang ini. Mungkin toleransi salahnya cuma 2%. Nah, itu seperti itu. Jadi di TI itu kenapa sih kok banyak muncul algoritma baru, ya ini untuk mencapai evaluasi yang bagus sehingga bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Baik. Nah, ini ada prosesnya yang harus dilalui. Kita bahas satu persatu secara singkat. Business understanding misalnya, apa sih business understanding ya? Problemnya apa gitu misalnya. Masalah yang dipecahkan apa? Output yang ingin dihasilkan apa? Harus ada question to answer. Jadi ada pertanyaan yang bisa dijawab. Oh, saya punya data ini, misalnya data ini saya mau pakai. Bagaimana sih saya bisa meningkatkan kelulusan mahasiswa di kampus ABC, katakanlah penilaian mahasiswa ini lulus tepat waktu apa tidak. Saya tentukan dengan nilai dengan atribut atau variabel gitu ya, variabel katakanlah IPK semester 1, 2, 3, 4 dan status dia kerja apa tidak gitu, sama mungkin yang lain gitu ya, ada kesulitan pembayaran atau enggak, itu kan biasanya juga mempengaruhi kelulusan ya, misalnya seperti itu. Oh, saya pengen supaya nggak numpuk nih mahasiswa yang lulus tepat waktu, saya pengennya bisa memprediksi, oh ternyata saya butuh data nih, data ini. Nah, itulah mulai dikumpulkan datanya, mulai dicatatkan seperti itu, sehingga nanti menjadi sebuah dataset yang bisa dicari polanya seperti itu. Nah, ini sederhananya. Bapak Ibu harus bisa, sebenarnya dengan data itu Bapak Ibu tujuannya mau nyari apa sih? Nah, itu sederhananya. Itu harus bisa dijawab karena mungkin nanti Bapak Ibu benar-benar mendapatkan apa ya yang ingin dicapai. Kemudian data understanding. Data perusahaan itu banyak kan otomatisasi, ya udah kelar seperti itu. Cuman harus diperhatikan bahwa gitu ya, kalau saya mau mencari data kelulusan mahasiswa, mohon maaf, yang mau saya pakai buat memprediksi mahasiswa ini lulus tepat waktu apa tidak. Yang saya pakai misalnya semester 1, 2, 3, 4. Kenapa saya kok nggak pakai semester IPK 6, 7, 8 ya? Buat apa? Kalau itu dipakai semua, memprediksinya nanti telat dong. Semester 8 baru diprediksi. Akhirnya kan nggak bisa diapa-apakan mahasiswa tersebut. Kalau misalnya ngambil IPK semester 1, 2, 3, 4 dengan kemudian ditambah dengan faktor-faktor yang lain gitu ya. Jadi dari semester 4 sudah bisa di-cut bahwa oh oke, gitu ya. Saya punya data sampai semester 4. Jadi semester 4 itu saya mau jaring semua mahasiswa yang ada prediksi bahwa dia akan lulus telat seperti itu. Jadi mungkin katakanlah Bu Risa bisa mengadakan klinik tuntas di mana mahasiswanya didampingi, kesulitannya apa, misalnya seperti itu. Kemudian yang lain-lain. Jadi ketika juga ini Bapak Ibu memahami metode standar pengumpulan data. Nanti kita langsung contoh gitu ya. Kenapa kok ini penting gitu? Kalau misalnya saya punya data isian gitu ya mengenai gender, saya suruh ngetik gitu ya. Mindset saya adalah ada orang yang akan menulis perempuan, wanita, laki-laki, laki gitu ya. Pria gitu, banyak sekali mungkin. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah hal yang sama gitu ya, laki-laki seperti itu. Nah, ketika itu
dibiarkan pengumpulan data itu akan membentuk pola-pola yang berbeda, padahal sebenarnya itu data yang sama. Maka itu nanti ada data harus dibersihkan seperti yang dijelaskan oleh Pak Lukman gitu ya. Data itu harus konsisten, misalnya harus merubah semua data yang nggak konsisten, laki, perempuan, laki, pria, dan mungkin laki-laki gitu ya. Itu harus dijadiin satu, istilah apa yang mau dipakai ini. Oh, yang mau dipakai pria. Oh ya sudah, semua yang tulisannya orang yang mengisi itu laki harus dirubah ke pria semua seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menetapkan sebuah goal bahwa saya mau melakukan sesuatu prediksi, saya butuh data ini. Oh, biar nanti yang ngisi itu nggak multitafsir. Misalnya nih, saya buat isiannya gitu ya, isiannya ini milih gitu. Milih, jadi biasanya Bapak Ibu kalau di website ada tanda seperti ini ya, katakanlah milih kota gitu ya. Ada seperti ini. Nah, ini kan ada menu drop down, kita tinggal klik. Nah, itu juga mengurangi sebuah pekerjaan data science yang harus bersih-bersih data, Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, itu contohnya. Jadi data understanding harus dipahami supaya nanti katakanlah, oh saya sebenarnya butuh field atau atribut yang namanya kamu suka nonton YouTube apa tidak gitu ya. Nah, ketika saya ngisi form sebagai orang yang suruh ngisi form, ketika di situ tidak dicantumin, katakanlah kalau kita mengisi sebuah form itu kan ada tanda bintang itu ya, wajib diisi. Kalau nggak diisi, ya akan kembali nggak bisa disubmit. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu harus dipahami oleh data scientist bahwa oh saya kalau buat formnya harus seperti ini. Karena saya mau menganalisa dari field atau atribut ini, misalnya seperti itu. Jadi saya harus ini wajib diisi, nggak boleh dikosongin, misalnya seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah data preparation, gitu ya. Data secara garis besar adalah banyak ini ya, banyak macamnya, ada teks, angka, gambar, chart, graph, maps gitu ya. Nah, data preparation ini adalah yang seperti dijelaskan oleh Pak Lukman bahwa data itu banyak sekali kalau garbage in, garbage out, bahwa istilahnya di orang data scientist kalau misalnya masukannya itu datanya jelek misalnya, banyak yang outlier, banyak anomali, banyak yang kayak tadi misalnya nggak konsisten gitu ya, ada gendernya ini padahal sebenarnya itu satu istilah term yang sama gitu ya, jadi nanti analisa polanya juga nggak ketemu bagus seperti itu. Nah, ini namanya data preparation. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita lakukan. Nah, ini contohnya perbedaan format. FB ada orang Facebook seperti itu, ada yang ketika mengisi sebuah form datanya mungkin dia ngisi motor, yang satunya sepeda motor. Ini kalau mencari sebuah pola ini diperlakukan menjadi dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Baik. Kemudian baru modeling. Jadi nggak langsung ke algoritmanya ke poin 4 ini. Baru ketika sudah bersih semua datanya siap untuk dianalisa atau dicari polanya, baru kita milih oh data ini sudah cocok nih ya sama yang namanya klasifikasi. Oh, saya mau pakai KNN misalnya seperti itu. Baru nanti setelah modeling adalah dievaluasi, Bapak Ibu. Jadi dievaluasi kalau pakai algoritma ini kira-kira berapa. Kemudian yang terakhir, nah ini saya harus sampaikan ini gitu ya untuk Bapak Ibu punya gambaran. Evaluasinya pun itu ada yang namanya algoritmanya gitu. Jadi kalau mau estimasi algoritma estimasi, nanti evaluasinya pakai apa? Oh, bisa pakai MSE, bisa pakai root mean square error, misalnya kalau klasifikasi bisa pakai akurasi, bisa algoritma conversion matrix misalnya, atau yang lainnya. Kalau clustering misalnya bisa pakai DBI, Davis-Boolean Index, dan lain-lain. Apakah harus menguasai semua, Bu? Nanti kalau pakai RapidMiner, kita tinggal klik drag and drop aja. Mungkin basicnya aja yang menurut saya, karena mungkin di sini basicnya macam-macam, jadi saya mencari hal-hal yang mungkin supaya bisa langsung diterapkan, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah deployment. Deployment ini udah
setting dan integrasi supaya mungkin nggak setiap tahun harus ngumpulin data gitu ya. Maka sistem informasi yang ada di perusahaan Bapak Ibu itu harus di-setting seperti apa supaya data itu benar-benar terkumpul, dan kalau mau pakai cari pola ya sudah ada datanya. Oke, baik. Studi kasus adalah punyanya Kris DM gitu ya Bapak Ibu. Nah, studi kasus Kris DM. Studi apa? Kasusnya adalah Jerry. Jadi Jerry ini seorang marketing ya. Marketing manager yang bekerja pada pengiklan perusahaan dan desain internet. Mungkin ini sederhananya adalah kalau di Indonesia adalah ISP, Internet Service Provider, kalau nggak salah kepanjangannya, kalau salah mohon maaf. Jadi yang penyedia internet itu kemudian bosnya meminta untuk mengobservasi pengguna internet. Perusahaan ingin menggunakan data itu untuk menentukan tipe orang tersebut seperti apa dalam menggunakan internet. Katakanlah misalnya ketika nanti dicari polanya, oh kalau orang kayak gini macamnya, ini bisa dipromo paket internet yang mungkin high level karena kebutuhan internetnya dia besar gitu. Oh kalau yang ini mungkin cuman katakanlah dibutuhkan mahasiswa cuman sedikit, katakanlah seperti itu. Oh dia tak kasih tak promokan dengan harga yang sekian aja, misalnya seperti itu. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan bahwa ketika mungkin kita bekerja di sisi marketing gitu ya, ketika kita menyebar 1.000 brosur, walaupun mungkin nggak mahal, katakanlah satu brosur itu cuma 500 perak atau 1.000 perak gitu ya. Ketika kita dikalikan dengan angka 1.000 itu pasti besar. Kemudian yang balik, katakanlah yang benar-benar tertarik, mungkin bisa jadi nggak sampai 80-90%. Nah, itu kalau kita menyebar katakanlah contoh marketing yang tidak tepat sasaran gitu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu tertarik di data science, mengolah sebuah pola dengan data yang sudah dikumpulkan, Bapak Ibu bisa benar-benar orang ini bisa nih kayaknya saya target buat harga internet level tinggi karena dia punya perusahaan, kebutuhannya sekian sekian sekian. Saya tinggal atur butuh sekian dengan harga sekian, misalnya bisa nego sekian, misalnya seperti itu. Kemudian, nah, business understanding yang ingin dicapai oleh bosnya Jerry, dan Jerry ini adalah pemetaan karakteristik dari pemakai internet untuk ditawarkan tadi paket internet yang mana yang paling tepat seperti itu. Jadi mungkin kemudian data understanding yang dilakukan dia adalah saya mau pakai tools apa ya untuk melakukan survei, misalnya seperti itu. Oh, saya pakai Google Form, misalnya seperti itu. Oh, saya nggak mau nanti isian dari katakanlah yang suruh ngisi ini nggak boleh, katakanlah kotanya di mana, New York sama NY, itu padahal kan satu kota ya. Tapi kalau nggak dibersihkan datanya gitu ya, daripada saya bersih-bersih data, nanti ya saya rancang benar-benar nih data understanding yang saya butuhkan. Seperti itu. Kemudian data preparation. Setelah data dikumpulkan, saya mau ngecek ada yang data missing nggak, data yang hilang apa tidak, apakah ada yang data yang nggak konsisten seperti New York sama NY, nomor telepon, gender, dan lain-lain seperti itu. Pembersihan data, kemudian baru modeling. Oh ini baik nih kalau cocok nih kalau saya pakai buat clustering karena bentuk datanya adalah nggak ada outputnya dan semuanya katakanlah numerik, misalnya seperti itu. Kemudian evaluasi, deployment seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, gerbak in, gerbak out adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman. Seberapa bagus pun Bapak Ibu menganalisa sebuah data, kalau misalnya datanya nggak dilihat dulu, nggak disaring dulu, bersih-bersih data dulu, apakah memang ada data yang harus dibuang karena akan mengecoh polanya, ya nanti datanya garbage in, garbage out, keluarnya juga
bukan pola yang benar-benar diinginkan seperti itu. Seperti katakanlah case prediksi orang COVID apa tidak. Nah, ketika si Jerry ini sudah mengumpulkan, wah dia lupa beberapa hal seperti itu. Ternyata ada banyak other sosial media ini banyak banget orang-orang yang nggak ngisi. Kemudian ada juga orang katakanlah ID-nya nomor 7 dia nggak ngisi. Baca koran apa nggak diisi sama dia. Kemudian online shopping nggak suka online shopping nggak nih? Oh ternyata nggak diisi juga seperti itu. Nah ini adalah pekerjaan seorang data scientist harus bersih-bersih ini baru nanti ke arah pencarian pola seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita sampai di sini dulu. Nah ini data nggak konsisten. Kok data Twitter katakanlah main Twitter nggak? Ada yang jawab no, ada yes. Kok ada yang iseng ya jawab 99 gitu ya. Ini data harus dibersihkan dulu. Entah itu mungkin seperti apa, nah nanti kita praktek. Mungkin sebelum saya praktek, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan dulu? Atau sudah pusing mungkin ya Bu Rizka ya? Bisa raise hand dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin tanya atau mungkin menuliskan di kolom chat juga bisa. Monggo, sebelum kita praktek, enggak apa-apa ya, boleh. Monggo mungkin Pak Denny. Siap bertanya? Oh ini, ada pertanyaan Bu Lia dari Bapak Afrizal. Kalau prediksi cuaca itu apa ada algoritmanya kira-kira ya Bu? Kemudian kemungkinan kira-kira apa algoritma yang cocok untuk prediksi cuaca? Masih mute Bu Lia? Baik, matur nuwun Pak. Mungkin saya juga akan ini ya, visualisasinya. Kayaknya ada ya tadi ya. Nah, nah kemarin mungkin ada sempat lagi hits seperti itu ya, Bapak Ibu, antara BRIN dan BMKG seperti itu. Nah, forecasting ini kalau misalnya, sebentar saya baca dulu. Prediksi cuaca, oke, berarti forecasting. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ketika Bapak Ibu forecasting ada banyak pilihan algoritmanya. Bisa pakai linear regresi, neural network, dan yang lainnya. Mungkin Bu, apa yang bagus gitu ya? Kita harus evaluasi dulu. Nanti kinerjanya berapa kalau pakai linear regresi? Berapa kalau pakai support vector machine, misalnya SVM. Tapi yang pasti Bapak Ibu bahwa yang paling terkenal sekarang adalah neural network dan deep learning. Mungkin ketika nanti kita bisa on expert di sana, bisa pakai itu seperti itu. Tapi apakah selalu Bu yang pakai deep learning dan deep learning itu selalu bagus kinerjanya? Tidak juga Bapak Ibu. Mungkin ada yang lebih bagus ketika pakai hanya machine learning gitu ya. Kan machine learning sama deep learning beda ya. Deep learning lebih expert lagi. Nah, jadi harus dicoba. Jadi kadang-kadang kasusnya itu yaitu evaluasinya kalau pakai linear regresi berapa? Errornya berapa? Nah, itu yang perlu digali. Errornya berapa? Kalau errornya linear regresi itu 50% gitu ya, berarti tebakan cuacanya banyak salahnya dong. Kalau katakanlah pakai neural network itu, ketika saya evaluasi dari model dataset saya itu, berarti dia ketemu 98%, errornya cuma 2%. Berarti saya rasa lebih baik pakai yang itu. Begitu mungkin Pak Afrizal. Semoga bisa menjawab. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang kesulitan untuk ekspor import Pak. Ya, saya ekspor import file dari Oh ya, habis ini kita praktekkan Pak. Apakah mungkin ada yang kesulitan menginstal RapidMiner Bapak Ibu di sini? Apakah sudah terinstall semua? Apakah sudah terinstall atau ada kendala gitu?
Kalau nggak salah pakai Gmail biasa bisa ya Bapak Ibu. Tapi trial ya. Oh, bentar ada chat yang masuk. Saya belum Bu. Oh, baik. Nanti di kantor bisa. Oh, oke. Di kantor. Oh, pakai email kantor ya Pak Yosa ya atau gimana? Saya sudah Bu. Oh, oke. Baik. Jadi nanti Pak Kolil, kalau misalnya ada kesulitan, coba saya carikan. Tapi di laptop ini. Oh ya baik. Saya coba carikan tutorial dalam bentuk visual ya. Kebetulan saya kan sudah install, jadi mungkin saya carikan yang videonya. Oh ya baik Pak Yusa. Sambil mencoba, berarti Pak Yusa ini udah nyoba di mungkin PC kantor ya. Nah ini mungkin nyoba di laptop seperti itu nggih Pak ya. eh Baik Bapak Ibu nanti. Hmm, Kalau yang belum mungkin bisa langsung Bu Rizka boleh kemarin linknya sudah di-share di grup nggih Bu Risa nggih, link untuk install. Sudah Bu Download. ya, di Oh nggih. Mungkin Bapak Ibu sudah di bisa Google Classroom juga sudah saya share. Yang kemarin pakai yang untuk semua OS juga sudah. nggih. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba. Kalau nanti masih ada kendala boleh nanti saya carikan dalam bentuk video atau mungkin hmm, kalau diizinkan gitu ya, bisa saya remote jarak jauh, misalnya ada kendala gitu ya, pakai mungkin Bapak Ibu di sini juga eh, pernah pakai TeamViewer gitu ya, cuman eh, apa namanya kalau diizinkan, kalau misalnya, tapi insya Allah nggak susah Bapak Ibu, nanti saya carikan untuk penginstalan seperti itu. Apa apa perlu diekstrak filenya Bu? Oh ini file apa Pak? File datasetnya ya? Atau seperti apa Pak Denny? Ya kemarin kan saya coba download juga Bu, cuman pas di Oke. laptop saya nggak bisa tuh. Apa agak berat apa gimana gitu. Soalnya kan kemarin ada 2 link Bu ya. Nah itu saya coba link dua-duanya tetap nggak bisa Bu. Oh, tidak bisa. Baik, nanti mungkin Jadi setiap saya install, di situ kan kita masukin Gmail kita tuh Bu. itu errornya ada keterangannya enggak ya, Pak? Mungkin. Nggak, jadi di situ cuman download, terus masukin Mm-mm. email, password, nah pasti udah masukin semua, atau di uninstall, kira saya uninstall, terus install ulang lagi, terus install ulang lagi, gitu terus Bu. Oh, iya, iya. Eh, hmm, gimana ya? Berarti nanti mungkin, oh gini, Pak Denny nanti bisa coba lagi, sekali lagi, tapi divideokan ya, Pak ya. Mungkin pakai HP. Mungkin pakai HP biar eh, oh, emailnya sudah diverifikasi, Pak. Oh, ini Pak Ardi. Apakah di email itu sudah diverifikasi? Mungkin email Udah. Gmail. Oh, sudah. Ya, Jadi nanti udah bisa. diverifikasi kan biasanya kalau Oke. misalnya masuk suka ada wacana rapid manner studio trial laptop Denny biasanya gitu kan Bu ya. Iya, betul, Nah betul, ini Pak. nggak ada. Oh, seperti itu. Baik. Nanti mungkin, tapi downloadannya sudah sorry. Rapidnya sudah di-download, Pak ya. Cuman pas penginstalan ada error seperti itu. Nggak bisa-bisa. Oke, nanti coba Bapak install lagi tapi di video. Nanti saya pengen ada errornya. Biasanya ada tulisan apa atau kendalanya di mana biar saya tahu seperti itu, Pak. Kalau misalnya nanti Bapak berkenan, saya remote dari jarak jauh mungkin pakai TeamViewer gitu ya. Nanti Bapak sama-sama live, saya remote dari sini untuk mungkin PC atau apanya biar saya lihat oh apa sih masalahnya boleh gitu ya kalau berkenan. Oke, itu mungkin sementara Pak Denny, enggak apa-apa ya Pak, lihat dulu ya Pak ya. Nggih, Ya nggak enggak apa-apa apa-apa. Bu. Nggih, belum praktek dulu enggak apa-apa. Cuma nanti rekamannya bisa minta juga untuk kalau mau nyoba. Ada kendala lagi, mungkin di kantor saya install nggak lama Bu. Oh, baik. Baik, mungkin saya bisa mulai Bapak Ibu atau ada kendala lagi. Saya boleh mulai ya. Hmm, saya coba rapid miner saya.
ininya apakah sudah datasetnya sudah dibagi? Belum saya kasih ya Bu Rizka ya. Sudah ya. Yang data missing itu sudah belum ya Bu? Belum boleh. Oh ya Allah. Untuk datanya. Baik, saya kok terlupa. Saya share sekarang Bapak Ibu. Kecil kok datanya insya Allah. Missing data yang akan dibuat praktek Bapak Ibu. Nah ini mungkin boleh di-download di situ Bapak Ibu. Di chatting Bapak Ibu dan Bu Rizka mungkin ngapunten nanti saya kirim ke Bu Rizka untuk di-update di drive nggih supaya nggih. Sementara di sini dulu. Baik Bapak Ibu. Sebelum saya praktek, mungkin saya ingin memperkenalkan sedikit tentang RapidMiner supaya nggak langsung ujuk-ujuk mungkin ya nanti bingung. Oh, mohon maaf, ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal untuk maaf, intro sedikit. Nah, ini Bapak Ibu untuk menguatkan sebelum praktek ini hanya sedikit saja. Sisanya langsung praktek nanti. Jadi ini saya hanya sedikit karena sudah dikuatkan oleh Pak Lukman bahwa pre-processing data mining kita akan nyoba pakai RapidMiner. Sebenarnya kalau pre-processing data itu urgensinya berapa persen? Nah, urgensinya adalah 60%. Ini menurut sebuah survei Bapak Ibu. Wow, berarti logikanya algoritmanya cuma dikit kan Bu, itu dari 100% betul Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pekerjaan seorang data scientist hampir separuh mungkin ya lebih, prosentasenya 50-80% itu bersih-bersih data Bapak Ibu. Menyiapkan data yang benar-benar supaya nanti ketika diolah, dianalisis polanya nggak melenceng atau salah seperti itu. Algoritmanya cuma berapa persen Bu? Cuman kecil Bapak Ibu. Nah, ini menurut survei Gilpress tahun 2016 bahwa 60% ini bersih-bersih data, organizing data gitu. Algoritmanya sendiri gitu ya, mining data for Python itu cuma 9%. Collecting data setnya ini besar 19%. Mohon maaf. Di sini ya 19%. Pengumpulan datanya gitu ya. Kalau masalah algoritma cuma berapa? 9%. Bersih-bersih datanya 60%. Yang lain 5% gitu ya. Jadi maksud saya kenapa saya share ini adalah Bapak Ibu bahwa seorang data scientist itu gitu ya sebelum mencari sebuah pola, bersih-bersih datanya itu, ngecek datanya ada yang redundansi nggak, ada yang hilang nggak, ada yang seperti apa yang nggak konsisten. Seperti tadi itu adalah langkah yang paling signifikan dan penting sebelum mencari sebuah pola. Nah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi data preparation ada data cleaning, reduction, dan yang lainnya. Data cleaning itu contohnya ada isi nilai yang hilang, seperti tadi ngisi form, karena formnya itu tidak diwajibkan, banyak orang yang nggak mengisikan, seperti itu, nggak konsisten, dan lain-lain. Sehingga hasilnya seperti ini. Itu Bapak Ibu, saya ingin menekankan bahwa butuh sekali yang namanya pembersihan data. Nah, kemudian next adalah RapidMiner. Saya akan kenalkan RapidMiner Bapak Ibu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, RapidMiner ini adalah salah satu tools data scientist gitu ya Bapak Ibu untuk mencari sebuah pola data. Nah, RapidMiner ini dikembangkan oleh Raf tahun sekitar 2001. Nah, ini yang mungkin kabar menggembirakan. Desain alur kerjanya visual. Berarti nggak butuh pemrograman yang cukup expert di situ, tidak. Hanya kebanyakan drag and drop seperti kita menggambar mungkin ya sederhananya. Oke. Visualnya gitu ya ketika kita memulainya adalah seperti ini. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bahwa
Yang pertama, ini adalah lembar kerja kita, Bapak Ibu. Bu, saya punya data. Ketika sudah saya import, saya tarik ke sini. Ini dataset saya. Kemudian, saya mau apa-apakan datanya itu, mau bersihin data dulu, mau buang samplingnya cuma 50%. Nah, semuanya ada di sini Bapak Ibu. Ini lembar kerja Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 2 ini adalah import data. Kalau Bapak Ibu yang tadi mungkin ditanyakan Pak Yosa ya, importnya gimana? Bisa klik di import data Pak, nanti Bapak tinggal memilih data yang mau dimasukkan di RapidMiner. Nah, kemudian yang ketiga adalah operator. Operator ini adalah apa ya? Sederhananya adalah data itu mau diapakan? Oh, data itu mau saya klasifikasi, Bu. Katakanlah, saya bisa mengetikkan di sini, Bapak Ibu. Klasifikasi, katakanlah, saya mau pakai algoritma ID tree, gitu ya, atau decision tree. Saya ketik aja di sini, nanti muncul. Nah, saya tarik di sini nanti ada, terus saya tarik, drag and drop, saya taruh di sini. Saya hubungkan dengan dataset saya ini mau saya klasifikasi. Ini adalah dataset saya. Nah, ketika klasifikasi, katakanlah kita pakai algoritma ID tree gitu ya. Ada parameter yang harus di-set. Kalau ID tree itu kan outputnya adalah pohon keputusan gitu ya. Untuk men-split pohon keputusan itu ada indikatornya yang namanya information gain seperti itu. Nah, kalau information gain berarti pakai algoritma ID tree katakanlah seperti itu. Nah, berarti di sini nanti dipilih information gain. Nanti parameternya dari algoritma decision tree ini apa? Oh, saya pilih yang information gain. Sesudah di setting di sini Bapak Ibu, ini dihubungkan ke sini. Bapak Ibu kemudian bisa langsung ke ini yang tombol biru ini. Tombol biru ini adalah merunning. Nah, setelah ini di running, Bapak Ibu langsung ketemu hasil. Kalau di ID tree kan sebuah role ya, sebuah role. Jadi akan langsung ketemu rules-nya seperti apa, seperti itu. Nah, habis ini kita praktekkan ya Bapak Ibu. Saya selesaikan dulu. Nah, Bu, di operator ini banyak sekali macam-macamnya. Kayak cleansing itu pun banyak, modeling itu banyak ada. Saya nggak ngerti semua, bias itu apa, decision tree itu apa. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menarik sebuah operator dari sebelah kiri ini, di sini akan ada keterangannya. Karena Bapak Ibu menarik decision tree. Nah, sinopsisnya ini ada di sini. Seperti itu. Oh, decision tree itu adalah jenis apa misalnya dan bla 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 seperti itu. Itu Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau yang nomor 7 ini adalah desain. Kalau Bapak Ibu mau mendesain, berarti klik tombol yang ini. Ketika ini sudah di running gitu ya, itu akan Bapak Ibu di research ini. Hasilnya akan bisa diklik di sini, akan nampak seperti itu. Kalau saya mau ganti lagi Bu ke desain, tinggal diklik sebelah sini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Untuk file Excel-nya format datanya apa Bu? Apakah CSV atau lainnya Bu? Bisa dipakai semuanya Pak. CSV pun bisa. Nanti kita ini kan ya, kita lihat. Baik, mungkin saya coba dulu. Baik, bentar ya. Itu pengenalan sedikit Bapak Ibu, nanti pengertiannya dan lain-lain mungkin bisa dibaca secara detail. Yang pastinya yang tadi sudah saya jelaskan semuanya. Baik, saya kembali ke RapidMiner. Oke. Ya. Baik, sudah kelihatan nih Bapak Ibu. Nah, langkah yang pertama, Bapak Ibu harus import data Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa import di sini, sebelah kiri, kemudian My Computer. Kemudian saya harus nyari data saya dulu. Maafun, saya lupa taruh di depan.
Nah, ini data missing saya sudah temukan. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimpan di tempat yang nggak masuk-masuk seperti saya gitu ya. Kemudian saya next. Bapak Ibu, ini harus diperhatikan sebelum kita next gitu ya. Kalau orang Indonesia itu kalau nginstal atau apa itu kan ya saya juga termasuk gitu ya. Pokoknya bahasanya Inggris semua next gitu ya. Nah, ketika mau ngolah data, Bu, saya tuh punya satu data dalam sebuah Excel gitu ya, dalam sebuah Excel, dan Excel itu punya sheet beberapa, Bu. Ada sheet 1, 2, 3 gitu. Saya nggak mau pakai sheet yang satu, saya mau pakai sheet yang ketiga, gimana caranya? Nah, ini dipilih Bapak Ibu. Ini kebetulan sheetnya hanya satu, data ini. Nah, misalnya sheetnya, misalnya Bapak Ibu mau ke sheet yang 3, bisa dipilih di sini. Kemudian cell range-nya itu apa? Nah, kebetulan datanya itu sampai ke range O, gitu ya Bapak Ibu. Oh, saya nggak mau pakai KLMNO, saya cuma mau pakai J aja. Nah, ini bisa diganti J. Nah, dia akan mensorot seperti ini. Kebetulan saya mau pakai semuanya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, define header, yang ini adalah header. Kemudian saya next. Oke. Bapak Ibu, ketika di next, nah, si rapid miner ini akan sudah mendeteksi, oh ini polinominal, ini adalah integer atau angka, ini adalah apa dan apa misalnya seperti itu. Oh ini nanti misalnya ada yang nggak sesuai, ini numerik tapi kok katanya tipe data nominal. Nah, ini bisa diganti change tipe data Bapak Ibu. Ada tombol panah ke bawah gitu nih Bapak Ibu. Nah, kita mau bersih-bersih data dulu sebelum minggu depan nanti kita sudah masuk ke algoritmnya gitu ya. Oke, sudah sampai di sini Bapak Ibu. Habis itu kalau sudah sesuai semua di next, saya mau simpen di mana? Kira-kira katakanlah di TI online saya simpen di data missing 2 seperti itu. Oke, saya finish. Nah, ini Bapak Ibu langsung diarahkan ke result. Ini adalah data Bapak Ibu. Sebagai seorang data scientist, Bapak Ibu, nah lihat dulu, waduh ini pekerjaannya banyak sekali. Dalam tanda tanya ini adalah data kosong Bapak Ibu. Di rapid miner ditandakan dengan tanda tanya. Nah, harus bersih-bersih cukup banyak. Seperti itu, ini banyak sekali. Ada juga yang nggak konsisten. Pakai Twitter nggak? No. Yes. Ada yang jawab iseng, 99. Nah, ini ngerusak data, ini harus dibersihkan. Oke. Dari sini dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah lihat ini bisa lihat statistik di sebelah kiri. Fokus ke missing, data yang hilang. Itu ya, data yang hilang di sini. Oh, di gender nggak ada masalah nih. Kemudian ketika ke bawah, waduh, di red news ini ada satu data yang hilang. Karena ketika Bapak Ibu katakanlah mau ngolah data, ini nggak bisa dibiarkan data yang tadi kosong-kosong itu, nanti akan nggak bisa diproses. Oh, ternyata di online gaming ini ada 3, other social network ini ada 7. Waduh, ini pekerjaan sekali. Nah, ini harus dianalisis seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lebih lanjut untuk membersihkan data satu persatu. Monggo, mungkin. Mungkin ada bisa langsung sambil saya buka dokumentasi saya nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang kesulitan sampai ke step yang tadi Bapak Ibu. Kayaknya sepertinya belum ada ya. Baik, saya mau memproses satu persatu data-data yang ini ya. Pertama, saya ingin memproses red news, ada data yang missing. Seperti itu. Oke. Saya kembali ke desain. Kemudian saya pilih data saya yang tadi, saya drag and drop ke sini. Kemudian saya cari di operator yang namanya replace missing value. Nah, saya ketemu di sini replace missing.
replace missing value. Saya drag and drop ke sini, Bapak. Nah, kemudian saya hubungkan di sini. Dari operator missing value, saya mau ngapain? Nah, itu setelah saya ini parameternya harus saya atur. Saya mau merubah red news yang tadi ada tanda missing 1 itu menjadi sesuatu supaya nggak error lagi. Nah, attribute file type-nya saya pilih single. Saya fokus yang namanya red news. Kemudian sebelum saya lebih jauh, saya balikan lagi ke result data. Sebagai seorang data scientist, saya akan menganalisa gitu ya Bapak Ibu. Ini contoh analisa yang pertama. Oh, ternyata ketika orang ditanya, kamu baca koran nggak? Oh yes. No, ternyata ini kalau di statistik pun, ini lebih banyak orang yang memilih yes. Saya sebagai seorang data scientist, mungkin saya akan berpikiran, oh mungkin jawaban yang nggak diisi itu yes. Kan kemarin udah diajarin Pak Lukman ya, dari nilai probability, kemudian nilai rata-rata itu pasti berapa. Nah, itu berhubungan banget Bapak Ibu. Baik, oh berarti di desain saya pilihnya adalah show advanced parameter, kemudian saya pilih value. Saya mau ngasih value dia yes aja, karena rata-rata semua pilih yes. Bisa dengan cara yang ini, Bapak Ibu, bisa juga langsung dipilih nggak memberikan value, tapi average. Hasilnya akan sama, dia akan dipilih yang terbanyak, seperti itu. Nah, baik. Bentar. Saya balikin lagi single red news. Jangan lupa ya, atributnya dipilih yang mau dibersihkan. Katakanlah yes, oke, saya play. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini, apakah, nah, red news ini sudah menjadi data yang bersih. Tidak ada data yang missing. Kita juga bisa lihat tadi ini ya. Mungkin saya akan bandingkan supaya Bapak Ibu nggak bingung. Nah, ini data orinya. Oke. Baik. Ini adalah contoh datanya yang sudah dibersihkan. Kemudian yang ini adalah data orinya di sini. Di sini ada, nah, di si ID berapa ya yang ID 7, ID 7. Nah, ID 7 sudah menjadi mohon maaf, yang tadi atas ya. ID 7 di bagian nah ini ID 7 dia sudah terisi Bapak Ibu. Nah, seperti itu caranya. Ini adalah di keilmuan statistik dan data science. Kalau pakai RapidMiner bisa milih parameternya apa. Bisa juga Bapak Ibu ngasih nilainya dari analisis Bapak Ibu. Yang seperti tadi ya, oh probability-nya ini harusnya yes, yang nggak ngisi ini. Soalnya kebanyakan orang kalau ditanya, baca koran nggak? Koran online nggak? Oh baca. Seperti itu. Bisa juga pakai average, bisa juga pakai zero, nyari nilai paling minim atau paling maksimum. Nah, tentu ini dengan sebuah analisa. Menurut saya ketika Bapak Ibu menjadi data scientist ya kalau bisa gitu ya supaya nggak tebak-tebakan ketika membuat sebuah form pengumpulan data itu benar-benar dipikirkan bahwa oh supaya ini orang-orang benar-benar ngisi nih, saya butuh banget nih informasinya. Misalnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang pertama gitu ya cukup mudah ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Bu Lia, maaf. J. Itu kalau kita mau nyoba RapidMiner, itu yang pas import datanya harus kita buat tabel semua apa emang harus bebas gitu? Oh, bisa Pak. Saya kok lupa ya. Enggak ada data CSV sebentar ya. Saya carikan. Oke, sambil Bu Lia mencarikan data yang file CSV, Bu Lia ya. Mungkin tadi Bapak Ibu
bisa mengikuti langsung demo ya di masing-masing laptopnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa sambil ngikuti biar nanti nggak bingung. Meskipun nanti sebenarnya ini ada recordnya Bapak Ibu ya, seperti pertemuan-pertemuan biasanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngikutin setiap langkahnya yang kami upload di Google Classroom seperti itu. Kayaknya tadi waktu instalasi ya Pak Denny ada masalah ya? Proses instalasinya Pak Denny itu. Iya, betul. Jadi dicoba-coba filenya masuk kemana, kirain mau diklik buat praktek, taunya error gitu. Oh, betul. Juga lagi dibantu sama Pak Ardi nih, makasih Pak Ardi. Oh, sudah dibantu sama Pak Ardi. Iya. Sudah bisa tapi Pak Ardi berarti. Sudah bisa belum Mas Fadil? Belum Pak, ini lagi nyari-nyari filenya nih. Masuk itu. Kalau Pak Ardioto sudah bisa ya? Sudah boleh. Oke. Mungkin Pak Nanang sudah bisa untuk instalasi RapidMiner-nya Pak Nanang. Nanang pakai emo gini jadi bingung nih kelihatan. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala di instalasinya juga bisa di-sharing mungkin ya. Kayak Pak Denny tadi sharing akhirnya juga sama dibantu sama Pak Ardioto. Pakarnya ini Pak Ardioto ini. Oke. Ini sudah disiapkan sama Bu Lia. Baik, mungkin saya ketemu satu data CSV, data COVID. Saya taruh di mana tadi? Desktop. Ini ya, ini kan CSV Bapak Ibu. Bukan, ya ini ya, .csv, Microsoft Excel, separated. Nah, Bapak Ibu bisa klik langsung next. Nah, dia akan mendeteksi seperti ini Bapak Ibu. Kolom pemisahnya adalah semikolom, koma gitu ya. Kalau CSV kan bentuknya koma ya. Nanti dia sudah dilatih lah ya untuk RapidMiner-nya, dia akan tahu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa di next. Nah, seperti ini. Nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kalau CSV ya langsung saja. Ini datanya akan sama. Begitu mungkin nggih Pak ngapunten lupa. Nah, mungkin bisa dicoba Pak Yosa. Oke, ya. Bapak Ibu mungkin juga saya jadi iseng sesuatu ya. Sudah pernah mengubah data CSV menjadi Excel dengan cepat mungkin? Sudah nggih kayaknya nggih Bapak Ibu ya. Pasti sudah banyak yang tahu triknya. Nah, mungkin bagi yang masih bingung mengubah secara cepat, katakanlah misalnya bukan hanya butuh buat ini ya, butuh yang lain, Bapak Ibu bisa, ini kan data CSV bisa blok di A, kemudian Bapak Ibu bisa, blok di A, kemudian data, text to column, Bapak Ibu, kemudian next, Bapak Ibu bisa pilih yang koma, ini kan pemisahnya koma. Nah, ini Bapak Ibu udah sangat rapi. Nah, menjadi Excel. Bapak Ibu bisa simpan menjadi Excel. Data yang CSV yang model seperti tadi bisa menjadi Excel dan bisa terbaca dengan baik. Mungkin Bapak Ibu kan ada kesulitan punya data yang model seperti ini. Nah, ini hanya sharing. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui cara ini gitu, nggih. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Atau saya lanjutkan, ya. Saya lanjutkan lagi. Yang kedua, baik. Yang kedua adalah, saya buka tab dulu. Nah, ini saya supaya teratur nih Bapak Ibu. Jadi ini saya sebenarnya bagi atas beberapa. Ini mungkin catatan saya nanti akan saya berikan ke Bapak Ibu menjadi step by step. Saya mau bersihin online shopping, gitu ya. Oke, baik. Saya mau membersihkan yang saya lihat research lagi, Bu Lia, misalnya. Ntar ya, ini kok kayaknya double sekali. Saya close dulu deh. Yang tidak dibutuhkan.
Ini tadi yang sudah, ini kayaknya yang sudah dibersihkan. Oh ya, saya mau lihat lagi statistiknya. Oh, ternyata masih ada data yang online shopping ini apa ya masalahnya? Ini kuliah online shopping. Oke, kita kembali ke online shopping. Di online shopping ini masalahnya adalah, Bu, kalau tadi kuliah bilang bahwa kalau misalnya 80% jawab yes. Lah, kalau model kayak gini gimana, Bu? Ini kalau di online shopping ini kalau no yes ini bisa jadi seimbang loh, Bu. Misalnya kayak gitu, Bapak Ibu. Kalau saya tebak-tebakan bisa salah banget nih. Bapak Ibu, ini adalah contoh data yang sedikit. Misalnya kita punya data katakanlah 1000 sekian gitu ya. Kalau menemukan hal yang model seperti ini, lebih baik Bapak Ibu buang data ini. Record data ini lebih baik dibuang, gitu Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena nggak bisa dianalisis seperti itu. Ini rata-rata no-nya, katakanlah nih, no-nya ini seimbang loh sama yes, misalnya seperti itu. Cara membuangnya seperti apa, Bu? Kita balik lagi ke desain. Nah, kita akan melakukan replace. Nah, ini nanti Bapak Ibu, oke, bisa filter example. Filter example ini bisa ditaruh sini Bapak Ibu. Dihilangin dulu ya, supaya makin. Kan awalnya seperti ini. Seperti ini. Sesudah pilih filter example, Bapak Ibu bisa katakanlah ini dengan cepat gitu ya. No missing label. Sorry, no missing attribute. Label itu ini. Ketika saya coba ini dulu. Sorry. Ada yang salah. Atau ini deh. Saya pilih ini aja deh, lebih mudah ya. Saya pilih yang online. Jadi online shopping. Saya akan pilih is not missing. Berarti nggak boleh ada yang missing value. Saya terapkan oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, lupa nggak ya yang namanya online shopping. Nah, ini akan terhapus dari recordnya gitu ya. Tadi kan datanya ada 11 nih, sekarang ada 9. Itu dihilangkan Bapak Ibu. Karena saya nggak mau, tadi saya filter berdasarkan nggak mau ada yang missing value, misalnya seperti itu. Bisa juga banyak caranya sebenarnya. Saya lupa satu lagi itu attribute value filter. Oh, ini bisa juga. Katakanlah online gitu ya. Online shopping sama dengan titik. Ini namanya pakai regex Bapak Ibu. Jadi semua di online shopping itu yang missing value itu ditandakan dengan titik ya. Walaupun tadi tandanya tanda tanya gitu ya. Cuman regexnya seperti ini. Ini di play juga bisa Bapak Ibu. Atau kalau bingung pakai cara yang tadi. Bisa custom filter. Kemudian di sini apa kira-kira mau yang nggak mau missing value lah untuk fill ini gitu. Itu Bapak Ibu. Oke. Apa ada yang sudah mencoba dan mungkin ada kesulitan gitu Bapak Ibu. Kita lihat lagi missing value-nya sudah berkurang ya Bapak Ibu. Tinggal benerin beberapa. Bu, kalau jumpai yang model-model kayak gini, missing value-nya 7 Bu, mau diapain gitu ya.
Kalau saya lebih prefer membuang datanya. Karena kalau saya analisa ngawur, gitu ya Bapak Ibu, ya bisa jadi hasilnya juga ngawur. Bentar, saya ini kan yang ori. Nah, kalau misalnya ini data orinya ya. Nah, misalnya kalau model-model kayak gini, kalau saya lebih baik buang variabel ini karena susah dianalisis. Saya nggak mungkin menjadi seorang data scientist nebak-nebak segini banyaknya yang hilang gitu ya. Nanti kalau tebakannya salah malah mungkin polanya jadi error gitu Bapak Ibu. Oke, kita coba. Kita coba ke itu select atribut. Oh ini dia. Select atribut. Saya buang dulu. Ketika kita di parameter, kita disuruh ngatur lagi Bapak Ibu. Ini mau diatur seperti apa gitu ya. Bapak Ibu pilih yang subset. Kemudian saya select. Nah, ini saya pilih semua. Tapi saya nggak mau other sosial media karena banyak yang kosong. Saya nggak mau ikutkan itu. Jadi saya play. Kemudian saya play di sini. Hilang Bapak Ibu. Kita bisa cek. Nah, hilang. Mulai bersih ya data kita mungkin Bapak Ibu. Kita lihat di statistik juga mulai di missing ini mulai habis. Tinggal nanti di online gaming. Oh, online gaming ini katakanlah masalahnya apa? Ya dianalisis dulu. Oh, ada dua yang missing, kemudian kebanyakan orang jawab no. Nah, berarti kita pakai cara yang tadi, replace missing value. Cuman mungkin dicari average juga boleh, diganti no juga boleh, karena kebanyakan orang pakai yang no atas jawaban pertanyaan itu. Jadi itu mencari sebuah pola ya, bisa jadi seperti itu. Baik, ini bisa saya atur, saya pilih yang single, kemudian yang online gaming ya tadi ya. Kemudian mungkin saya pilih average lah, bolehlah gitu misalnya. Nah, online gamingnya jadi no. Saya balik ke statistik, oh oke, mulai bersih nih data saya nih, udah nggak ada yang missing nih. Tapi Bapak Ibu harus menganalisa juga yang lain. Katakanlah, oh tadi ada yang sudah saya hapus ya. Saya balikkan lagi ke awal. Baik, saya balikkan lagi ke awal. Ini gitu ya caranya Bapak Ibu ya. Saya mau menyontohkan yang satu aja ya. Ini tadi, ini saya hapus ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba. Soalnya kalau saya pakai data ini, itu sudah bersih. Sebenarnya ini nanti Bapak Ibu bisa coba. Tadi kan yang 99 ini sebenarnya udah terbuang dengan yang tadi saya hapus record di bagian yang nggak bisa dianalisa karena jumlahnya sama-sama katakan no 4, yes 5 gitu. Nah ini udah kehilang. Nah Bapak Ibu kalau misalnya ini belum kehilang gitu ya, Bapak Ibu nggak mungkin menganalisa ini. Ada yang jawab 7 no, yes-nya 2. Ada yang jawabnya ngawur 99, katakan seperti itu. Nah, 99 ini bisa diubah ke yang paling mostly gitu ya. No, bisa diubah no seperti itu. Cuman ini gara-gara udah kehapus yang tadi hapus record, jadi saya nggak usah melakukan itu. Yang terakhir, saya maunya sampling. Bu, saya punya data 1000, saya nggak mau pakai semua. Saya cuma mau pakai 50% katakanlah. Saya bisa model kayak gini Bapak Ibu, sampel. Saya pilih yang relatif aja deh. Oh, saya cuma pakai 50%. Ini kan kalau sampel rasio dikalikan 100. Nah, data yang sisa tadi, katakanlah tadi 9, jadi 4.
Kalau saya punya data 10, saya cuma ambil 50%, berarti datanya harusnya sisanya 5. Biasanya kadang-kadang Bapak Ibu punya data 1000 gitu ya, saya nggak mau pakai semua lah, mau pakai sekitar 800, bisa nanti sampelnya 0,8. Nah, cara pengambilan sampelnya itu di random. Jadi ada data 1000 gitu, bisa jadi 80%-nya ya random, nomor berapa gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin banyak sekali nanti kalau next ya, mungkin Bapak Ibu decision tree gitu ya. Nah, ini tinggal tarik drag and drop gitu Bapak Ibu. Kemudian mau coba clustering, pakai K-mean clustering. Nah, ini tinggal drag and drop. Misalnya saya mau pakai klasifikasi evaluasinya, misalnya saya mau pakai classification gitu ya. Saya coba cari di sini. Classification performance, sorry. Kata kuncinya performance. Nah, ini misalnya performance dari klasifikasi. Bisa juga performance dari clustering, katakanlah pakai Davis Bouldin Index. Bapak Ibu nanti nggak usah bingung, jadi tinggal ya drag and drop ke sini. Nah, itu yang akan kita lakukan minggu depan Bapak Ibu. Itu ya, saya perkenalkan algoritma klasifikasi pakai decision tree, kemudian kita akan coba di RapidMiner, kemudian kita akan baca rules-nya seperti apa, knowledge apa yang bisa kita gali dari situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Rizka. Mungkin ada sisa waktu 9 menit bisa tanya jawab. Terima kasih. Ya, Pak Yosa, raise hand. Silakan Pak Yosa. Mungkin ada yang ditanya. Ya. Bu, itu kalau misalnya data nilai gimana itu Bu? Indikator apa namanya Bu ya? Kalau itu kita perhitungannya gimana itu pencarian datanya Bu? Apa tetap menggunakan yes no atau nilai tertinggi apa gimana Bu? Kalau misalnya dia data nilai misalnya Bu, misalnya data nilai siswa misalnya gitu Bu. Data nilai siswa katakanlah misalnya ada kata siswa misalnya ada 100. Ada 5 mata kuliah, ada 5 pelajaran gitu ya Pak. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa nilainya 50. Kalau bisa nggak Bu? Dalam? Pripun Pak? Misalnya satu pelajaran aja nih. Okay. Kemudian nilainya kan ada 50 siswa. Itu dengan data RapidMiner bisa dianalisa nilainya nggak Bu? Misalnya nilai tertinggi atau bagaimana gitu loh Bu? Oh baik. Katakanlah ini studi kasus ya, pertanyaan yang cukup bagus. Katakanlah Pak Yosa ini punya data siswa, punya 50 data gitu ya. Kemudian datanya itu adalah cuma satu mata kuliah, katakanlah bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, ketika misalnya, datanya seperti ini, kalau mau estimasi nggak cocok, nggak punya output. Kalau mau forecasting nggak cocok, nggak punya output. Kalau mau klasifikasi nggak punya output juga, nggak mungkin misalnya. Mau asosiasi hubungan antara field variabel yang mana gitu. Oh ini cocok buat clustering. Tapi masalahnya nanti akan dipertanyakan bahwa kalau variabelnya cuma satu, itu ketika kita mencari sebuah pola itu akan sulit gitu. Jadi misalnya faktornya Pak Yosa ini mau mengclustering kalau misalnya cuma datanya satu field aja gitu ya, satu variabel aja, itu sebenarnya sudah bisa dicari, yang ini nilainya tertinggi gitu ya, ini yang terendah, itu dengan pengamatan secara langsung mungkin bisa ya, atau mungkin matematik yang kemarin Pak Lukman jelaskan. Kalau misalnya clustering itu variabelnya misalnya, Pak Yosa mau mengcluster nilai siswanya dengan variabel katakanlah nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, katakanlah ada 5 mata pelajaran gitu ya. Itu akan jauh lebih baik Pak dengan cuma satu field variabel aja. Contoh misalnya seperti ini. Pak Ardi ini
punya karyawan banyak. Kemudian Pak Ardi mau menentukan bahwa pegawai mana sih yang mau saya jadikan pegawai teladan untuk bulan ini. Kalau Pak Ardi cuma memakai variabel absensi, tentu hal itu tidak akan tepat sasaran bahwa mahasiswa ini pegawai ini mungkin teladan karena cuma satu variabel yang dipakai gitu. Semakin mungkin banyak variabel yang memang terkait yang bisa dipakai buat menilai katakanlah sebagai pegawai teladan kan semakin bagus. Mungkin ilustrasinya sederhananya seperti itu Pak Yosa. Gitu Pak Yosa mungkin. Berarti itu aja Bu, nggak apa-apa. Nanti saya pelajari dulu Bu. Soalnya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Mungkin daripada nanti nggak bisa tidur. Nggak apa-apa. Mungkin ada hal yang masih mengganjal, kita bisa diskusi. Berbeda, Bu. Mungkin nanti dengan contoh yang berbeda, misalnya tentang data KPI lah mungkin nanti Bu. Siap. Mungkin lebih baiknya Bapak, ya betul-betul Pak. Nanti siapkan datanya, nanti kita bisa analisis, bisa diapakan seperti itu ya Pak ya. Oke, siap. Lebih paham saya data miner Bu. Oke. Siap Pak Yosa, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu di sini. Nah, kayaknya sepertinya paham semua gitu. Bapak Ibu nanti bisa dilihat rekamannya kalau masih bingung seperti itu. Kemudian kalau saya terlalu cepat, nanti juga saya semester yang lalu juga ngupload tentang preprocessing dan data mining di YouTube saya. Nanti Bapak Ibu nama YouTube-nya, nama lengkap saya nanti juga bisa di situ. Mungkin saya nggak terlalu cepat jelasinnya di situ ya, step by step. Monggo silakan. Kalau ada yang mau push duluan, mencoba berbagai algoritma, kalau data mining saya agak lengkap di sana, mungkin bisa juga. Atau mungkin referensi yang lain, monggo. Itu sih Bu Rizka sepertinya. Pak Yosa. Mungkin itu saja Bu Rizka. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, Bu Lia, terima kasih. Yang Pak Yosa sudah ya Pak. Mungkin minggu depan apa 2 minggu lagi ya Bu Lia? 2 minggu lagi Pak. Pas Bu Rizka. Rencananya nanti minggu depan akan dijelaskan yang estimasi kalau nggak salah. Nah, nanti oleh Pak Lukman regresi ya. Pak Lukman. Berarti saya 2 minggu lagi seperti itu. Oke. Kemudian untuk terkait data missing yang ini tadi nanti akan saya upload di Google Classroom ya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu saya konfirmasi ke Bu Lia, apakah ini nanti di Pak Yosa ya, saya ngerti. Nah, apakah ada ini Bu Lia? Apakah ada tugas untuk Bapak Ibu semuanya? Mungkin Bapak Ibu supaya lebih memahami, nanti boleh dicoba sendiri Bapak Ibu pembersihan datanya. Nanti bisa lihat tutorial yang tadi rekaman ini. Seperti itu Bu Rizka. Sementara belum. Mungkin minggu depan 2 minggu lagi mungkin baru tugas. Seperti itu. Oke, siap Bu Lia. Berarti nanti mungkin untuk latihan saja Bu Lia ya, untuk data missing-nya saya kasihkan di Classroom biar Bapak Ibu bisa sambil praktek gitu ya untuk melihat mungkin untuk langkah-langkahnya nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk rekaman videonya. Insya Allah besok sudah bisa kami upload seperti itu. Kemudian untuk datanya yang untuk latihan nanti menggunakan data missing yang dari Bu Lia. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bu Rizka, mungkin satu lagi Bu Rizka, mungkin nanti yang ada kendala penginstalan, mungkin boleh japri saya besok gitu. Nanti ngobrol secara pribadi mawon. Mungkin besok saya konfirmasi. Oke, seperti itu aja Bu Rizka. Oke, siap Bu Lia. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang hari ini disampaikan sama Bu Lia ya terkait rapid miner, kemudian memang penggunaan data itu tidak bisa langsung dipakai begitu saja gitu ya. Jadi memang harus disaring lah ibaratnya gitu Bu Lia ya, seperti yang disampaikan Pak
Lukman juga minggu lalu bahwasannya memang data itu ada noise atau ada hal-hal yang perlu kita hapus dulu gitu agar akurasinya juga bisa tinggi nanti itu Bapak Ibu. Nah mungkin itu yang malam ini bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan jangan lupa mengisi form review Bapak Ibu ya. Untuk linknya bisa langsung dicek di grup WA-nya. Di situ sudah tadi di-share sama Pak Syaldi, bisa langsung dipakai. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bu Lia atas materinya. Sama-sama, Bu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bapak Ibu. Ibu Lia. Monggo, siap. Monggo. Makasih Bu Lia. Makasih Bu. Terima kasih.